Kita doa sama-sama supaya kita dikuatkan, kita mau berubah, kita mau terima kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati hidup kita. Amin saudara. Hari ini adalah hari yang pertama di bulan Februari. Kita akan mempelajari firman Tuhan yang temanya adalah The Best You. The best you. Becoming the best version of yourself. Artinya menjadi pribadi, menjadi versi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya percaya Yesus itu Yesus yang baik. Semuanya akan bisa katakan amin. Amin saudara. Yesus itu Yesus yang baik buat kita. Bapa yang baik buat saudara dan saya. Yesus bukan hanya mati di kayu salib. Nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan makan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus yang bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita. Tapi ketika Yesus datang, ketika Yesus menciptakan kita, itu saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang diciptakan hanya sekedar diciptakan, asal jadi. Amin, saudara. Pernah nggak kita waktu di sekolah kita mengerjakan tugas kita, yang penting asal jadi, yang penting asal dikumpulin. Ada kata-kata asal. Pernah ya saudara? Betul tak? Ngerjakan tes, yang penting asal rampung, asal selesai, asal dikumpulin. Gak heran nilainya jelek. Betul kan ya? Halo? Halo? Tapi saya percaya Yesus menciptakan kita semuanya yang ada di tempat ini gak asal hidup. Yesus menciptakan Anda dengan versi yang terbaik. Melainkan sayangnya kita gak bisa mengatakan bahwa kita ini adalah versi yang terbaik yang Tuhan ciptakan bagi kita. Karena apa? Karena kita mungkin pernah mengalami banyak hal di masa lalu kita tentang kejadian-kejadian yang tidak pernah kita inginkan. Kita mengalami kegagalan, kita bisnis, tapi bisnis yang gak maju, atau mungkin mengalami kebangkrutan, bukan hanya gak maju tapi malah bangkrut. Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang tidak baik saudara di masa lalu kita, sehingga kita sulit sekali untuk mengatakan bahwa hidupku adalah the best version yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita, yang mengatakan, mengingatkan kita semuanya bahwa saudara ini adalah orang-orang yang the best version yang Tuhan ciptakan. Anda adalah dan saya adalah orang-orang yang terluar biasa. Anda dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Semuanya katakan amin. Nanti saudara mulai hari ini, kalau saudara ngaca, jangan hanya lihat cantiknya saudara, jangan lihat gantengnya saudara, tapi saudara lihat orang yang di kaca itu adalah orang yang luar biasa. Semuanya katakan amin. Amin saudara. Kalau Anda ngaca, lihat bahwa orang yang Anda lihat di kaca itu adalah orang yang luar biasa. Lihat yang Anda lihat di kaca itu adalah orang yang dahsyat, orang yang diberkati, orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Apapun yang saudara sedang alami hari ini, rencana Tuhan itu adalah luar biasa buat kita semuanya. Anda adalah orang spesial. Amin saudara. Anda adalah orang spesial. Tuhan menyertai Anda. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menjadi Immanuel, yang artinya apa saudara? Tuhan menyertai Anda. Amin. Amin saudara. Anda dan saya ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Ingat saudara, masa depan kita ditentukan oleh pikiran kita. Masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tapi masa depan kita, saudara, ditentukan oleh pikiran kita. Sore hari ini kita belajar, saudara, yang pertama, versi yang terbaik dimulai dengan memiliki pikiran Kristus. Saudara, pikiran Kristus itu adalah pikiran yang selalu saya percaya mendorong kita untuk melihat kepada firman yang Tuhan berikan sama kita. Amin. Kita lihat saudara di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-16. 1 Korintus 2 ayat ke-16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia.
Tetapi kami ini memiliki pikiran Kristus. Karena itu saya mendorong Anda semuanya, yuk baca firman Tuhan. Anda dan saya bukan membaca firman Tuhan karena Anda orang Kristen, tetapi supaya Anda bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bukan sekedar saya yang mendorong Anda baca firman, tapi saudara saya percaya ketika kita baca firman Tuhan itu, Anda akan diajak Tuhan, Anda akan dilihat betapa dahsyatnya hidup kita yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Karena saya percaya pikiran Kristus ini adalah berbicara mengenai kita semuanya, adalah mengenai kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Semuanya katakan amin. Anda adalah orang-orang yang diciptakan untuk mengalami kemenangan. Amin. Anda semuanya adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan, saudara, untuk mengalami keluar biasaan, kedahsyatan. Ya, kita senang sekali, saudara. Kita bukan, kalau pikiran manusia itu adalah pikiran keterbatasan, pikiran kekurangan, pikiran kelemahan, pikiran ketidakmampuan. Berapa banyak kita seringkali meragukan diri kita sendiri. Betul ya, saudara? Berapa banyak kita mengatakan apa bisa sih? Kita seringkali menghadapi tantangan, menghadapi masalah, kita stres karena kita melihat betapa besar masalah yang kita hadapi. Betul ya? Seringkali mulut kita begitu lincah sekali untuk mengatakan tidak bisa. Halo, betul nggak, saudara? Halo? Kita kalau dikasih tugas, dikasih target, saudara yang kerja di kantor, ya ada tantangan seperti ini, apalagi kita hidup sekarang di tahun-tahun krisis. Banyak bisnis yang mengalami penurunan omset, banyak bisnis yang sulit sekali untuk dijalankan, banyak sekali yang PHK orang. Ya, kita mengalami kalau dikasih tugas, kita ragu-ragu, apalagi kita yang memiliki sifat minder. Apa-apa tidak bisa. Dikasih tugas, orang bisa. Jangan aku lah. Itu saja Pak Sugiono. Jangan aku lah. Pak Nugroho saja, dia kan sudah biasa. Ngomongnya kita selalu ngomong apa, saudara? Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Karena bukan terbiasa, karena belum terbiasa mungkin. Tapi kita belajar, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Kita lihat contohnya daripada Saul dan Daud. Saul dan Daud sama-sama anak Tuhan. Dia ibadah bersama-sama dengan Tuhan yang sama. Di dalam gereja ini kita juga menyanyikan pujian yang sama di hari Minggu, saudara. Betul? Kita dengar firman Tuhan. Tetapi kita lihat saja, saudara, Saul dan Daud ketika menghadapi Goliat. Saul adalah orang yang terlatih, tentara yang terlatih. Dia latihan perang untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya ketika berperang. Tetapi ketika menghadapi menghadapi Goliat, ketika ditantang, saudara, oleh Goliat, saudara, Saul nggak berani. Sedangkan Daud, orang yang tidak pernah perang, perangnya hanya melawan macan, binatang-binatang, saudara. Perangnya bukan perang melawan manusia, melawan tentara-tentara. Tetapi ketika Daud mendengar ejekan, bulian, kata-kata tantangan dari Goliat yang mengatakan, mana tentara Israel? Dia berani dan mengatakan, siapa dia? Yang menantang siapa, saudara? Barisan tentara Tuhan. Aku akan hancurkan, aku akan kalahkan, aku akan bunuh. Bedanya apa, saudara? Sama-sama nyembah Tuhan, tapi yang satu menggunakan pikiran Kristus, yang satu tidak menggunakan pikiran Kristus. Amin. Anda paham apa yang saya katakan? Jadi penting sekali supaya saudara ini dan saya memiliki pikiran Kristus. Pikiran tentang penyertaan Tuhan yang akan
menyertai hidup kita, pikiran kemenangan. Karena itu seringkali saya katakan kepada diriku, aku dahsyat. Yuk katakan sama-sama, aku dahsyat. Aku luar biasa. Amin, saudara. Ya, yuk kita sama-sama mengatakan kepada diri kita, pikiran Yesus, bahwa aku tuh bisa. Aku tuh luar biasa. Aku tuh dahsyat. Aku tuh orang yang diurapi. Aku itu orang yang diberkati. Ya toh, kita perlu sekali. Jadi saya percaya kisah tentang Daud dengan si Saul itu, saudara, kemenangan Daud itu bukan karena dia pandai menggunakan apa, saudara, ketapel, tapi kemenangannya adalah ketika dia memiliki pikiran Kristus yang mengatakan aku bisa mengalahkan Goliat ini. Amin, saudara. Kita bisa mengalahkan, kita bisa melewati, saudara, krisis ekonomi yang ada di depan ini. Tadi kita ngobrol sama Korudi, bensin naik ya saudara hari ini. Pertalite kalau nggak salah naik 500, terus solar naik 1000 dan semuanya. Besok akan bergejolak lagi, akan mengalami kenaikan pada harga-harga barang pokok. Ya, kita akan mengalami krisis. Ya, kita mengalami sekarang, kita hidup di dalam krisis. Saudara, saya percaya nggak perlu survei, semua orang di sini yang bisnis apapun, dagang apapun pasti mengalami penurunan omset. Betul apa betul? Betul? Kita rasa-rasanya untuk menghadapi krisis ini gimana nih? Ya toh, kita pusing, kita khawatir, kita stres dan semuanya. Tapi yuk saudara, kita semuanya di tempat ini, kita mengatakan bersama Tuhan aku bisa. Amin. Amin. Bersama Tuhan kita bisa. Saudara, kita lihat ada dua macam burung. Burung kecil dan burung Raja Wali. Ketika mereka menghadapi badai, apa yang mereka alami, saudara? Burung kecilnya ketika menghadapi badai, burung ini akan berlari bersembunyi. Tapi burung Raja Wali ini, saudara, dia tahu kesempatan bagi dia untuk bisa terbang lebih tinggi. Dan yang luar biasanya dari burung Raja Wali ini, ketika ada badai, dia tidak usah repot-repot untuk mengepakkan sayapnya untuk dia bisa terbang. Amin. Karena apa? Badai ini yang akan membawa dia naik terbang lebih tinggi lagi, lebih luar biasa lagi, lebih luar biasa. Saudara, yuk kita berdoa sama-sama agar badai krisis ini akan membuat kita semakin berkembang. Semuanya katakan amin. Krisis ini akan dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita menjadi orang yang dahsyat. Amin. Setiap masalah yang hari ini sedang saudara hadapi dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa rencana Tuhan itu dahsyat buat kita semuanya. Saya nggak tahu masalah Anda, tapi saya percaya Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mengizinkan masalah untuk kita bisa terbang tinggi bagi Raja Wali. Amin. Masalah diizinkan Tuhan bukan untuk Anda dan saya hancur. Masalah yang Tuhan izinkan bukan untuk membuat kita menjadi kocar kacir. Kita lihat kesaksian dari seorang anak umur 17 tahun, namanya Johnny Erickson. Umurnya berapa saudara? 17 tahun. Umurnya berapa saudara? 17 tahun. Umurnya 17 tahun. Pada saat dia berenang di danau, dia mengalami kecelakaan. Mengalami apa saudara? Kecelakaan yang membuat dia menjadi lumpuh dari leher sampai ke bawah. Leher sampai ke bawah, lumpuh. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau aku lumpuh seperti ini, buat apa aku hidup? Hidupnya sangat-sangat kecewa sekali, putus asa. Wow, saya percaya ini tantangan yang gak mudah, saudara. Amin. Lumpuh, saudara, dari leher sampai ke bawah lumpuh.
Apa yang bisa dilakukan? Dia stres, dia nangis, dia protes sama Tuhan, Tuhan kenapa aku gak dijaga, kenapa aku gak dilindungi, kenapa aku gak seperti ini, gak seperti itu, kenapa, why me? Dia protes sama Tuhan, Tuhan besok aku mati baik, Tiba-tiba temannya mengatakan di dalam Filipi 2 ayat ke-5, saudara. Temannya mengatakan apa, saudara? Temannya mengatakan di dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat ke-5, itu dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat ke-5 ini semua anak-anak Tuhan di sini, yuk kita taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setelah dia terima ayat ini Filipi 2 ayat 5, saudara, untuk memiliki pikiran Kristus, dia hidupnya jadi berubah, pikirannya berubah. Dia tidak lagi mengatakan, why me Lord? Kenapa harus aku? Tapi justru saudara, di tengah-tengah kejadian yang sangat gak enak sekali bagi dia, dia berkata sama Tuhan, Tuhan pakai aku untuk kemuliaan Allah. Tuhan pakai aku untuk kemuliaan Allah. Badai ini akan membawa aku terbang tinggi. Amin. Badai ini akan membawa aku terbang tinggi. Badai ini, kecelakaan ini, bencana bagiku, bawa aku terbang tinggi bagi Raja Wali. Apa yang terjadi, saudara? Kisahnya, dia menjadi penulis 40 buku. Dia menjadi pembicara internasional. Dia memotivasi orang-orang yang cacat di 50 negara. Hebat ya, saudara. Halo? Betul? Betul, saudara? Hebat ya. Luar biasa ya. Bencana yang dialami oleh Joni ini membuat dia terbang tinggi dan jadi berkat. Memberikan kesaksian tentang betapa luar biasanya memiliki pikiran Kristus. Amin, saudara. Ingat saudara, bahwa badai di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan, bukan membuat kita supaya hancur, tapi yuk anak-anak Tuhan di sini untuk membuat kita menjadi luar biasa. Karena itu milikilah pikiran kemenangan. Amin. Ya, yuk miliki pikiran kemenangan. Hidup ini hanya sekali, saudara. Ya, kita menuliskan sejarah dalam kehidupan kita, di mana ceritanya hidup kita nanti bisa dibaca oleh orang banyak, disaksikan oleh banyak orang dan menjadi kekuatan. Amin, saudara setuju dengan saya? Karena itu gunakan hidup ini dengan baik. Hiduplah lebih dekat dan lebih dekat dan lebih dekat lagi sama Tuhan. Amin, saudara. Halo. Amin. Supaya kita bisa menuliskan hal-hal yang baik, yang bisa memberkati, ketika didengar oleh banyak orang, mereka dikuatkan. Amin, saudara. Ya, jadi gunakan hidup ini dengan luar biasa, miliki pikiran Kristus. Yang kedua, saudara, bagaimana Anda dan saya bisa menjadi versi yang terbaik? Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi versi yang terbaik? Yang pertama adalah apa, saudara? Memiliki pikiran Kristus. Amin. Yang kedua, tegaslah menanggalkan versi lama untuk bisa menjadi versi terbaikmu. Yang kedua adalah tinggalkan versi lama kita, versi buruk kita, untuk menjadi versi terbaik. Efesus 4 ayat ke-22 sampai 24, saudara, itu mengatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan mengatakan saudara harus tegas, saudara harus menyalibkan, saudara harus menguburkan versi lama kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya versi terbaik yang Tuhan berikan sama kita itu muncul. Amin. Apa sih versi terburuk kita? Versi terburuk kita mungkin ada banyak tabiat lama. Kecewa, pemarah, dikuasai emosi, dan penilaian-penilaian yang buruk tentang hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang terikat dengan berbagai macam dosa, baik dosa rokok, kecanduan, pornografi, perselingkuhan, dan dosa-dosa yang lain yang tidak diketahui oleh orang-orang di gereja. Amin. Versi terburukmu yang sudah menjadi kebiasaan buat hidupmu, yang saudara pikir itu adalah normal sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi itu merupakan dosa. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini, engkau harus meninggalkan versi lamamu. Amin. Dosa apapun ini akan menjadi penghalang buat kita untuk kita menerima versi yang terbaik dari Kristus. Jangan dieman saudara dosa itu. Amin. Jangan disayang dosa itu saudara. Dosa itulah yang menghambat, yang memutuskan saudara supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Apa dosamu? Versi yang terlama itu harus ditanggalkan. Versi yang terlama itu harus apa saudara? Dimatikan. Kita lihat saudara, ya mengenai Paulus. Saulus dulunya adalah orang yang begitu kejam sekali, orang yang begitu angkuh. Betul, dia adalah memiliki banyak uang, memiliki jabatan, tapi dia memiliki pola pikir yang salah, fanatis yang sangat keliru sekali. Dia memburu orang-orang Kristen, dia membunuh orang-orang Kristen. Di pandangan dia adalah orang hebat, orang luar biasa. Tapi di pandangan Tuhan, dia adalah orang yang salah sama sekali. Diomongin sulit, dikasih nasihat, sulit sekali untuk bertobat. Tapi Tuhan yang penuh kasih itu luar biasa sekali. Tuhan datang kepada dia, lalu sinar kemuliaan daripada Tuhan membuat dia jatuh, membuat dia berapa hari kemudian dia mengalami kebutaan. Dan tinggal di suatu kota, dan di situ ada murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Dan dia berkata kepada Ananias, "Nyas, temui Saulus." Buat apa Tuhan? Baptis dia. Baptisan kita tahu artinya adalah baptiso. Yang artinya apa saudara? Baptiso artinya dikuburkan. Setelah itu ketika orang itu dibangkitkan dari air, maka dia akan menerima versi yang terbaik dalam kehidupannya. Amin. Versi yang terburuk itu harus mati, supaya versi yang terbaik itu diaktifkan dalam kehidupannya. Amin. Bagi saudara yang belum dibaptis, saya minta saudara mendaftarkan diri untuk dibaptis. Amin. Aja angel-angel kok dibaptis. Amin saudara. Jangan susah-susah kalau untuk dibaptis. Jangan ngomong mengkobain. Nanti saja tahun depan lah, janji tahun depan. Saudara, kita mau menjadi anak Tuhan yang menjadi versi yang terbaik. Amin. Versi terbaik sebagai seorang ayah, versi yang terbaik dari menjadi seorang ibu. Amin saudara. Karena tanpa kita sadari kita punya anak-anak yang mencontoh hidup kita. Kita minta Tuhan ayo kuburkan. Aku nggak bisa berubah karena sulit sekali. Tapi aku mau ikut Tuhan, aku mau dibaptis.
Supaya versi lamaku itu dihancurkan, dirubah. Supaya aku bisa menjadi berkat buat anak-anakku, bisa jadi berkat buat keturunanku. Aku bisa menjadi sampel, aku bisa jadi panutan, aku bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab, aku bisa menjadi orang tua yang bekerja keras untuk anak-anakku. Amin saudara, membiayai hidup mereka. Kita mungkin ada yang egois, kita mungkin gak mau kerja keras. Ingat saudara, kita perlu sekali menjadi orang tua yang bertanggung jawab buat anak-anak kita. Amin. Kalau kita sudah jadi orang tua, saudara sudah menikah, kalau kita nggak mau sungguh-sungguh bekerja, yang kasihan kan orang-orang di sekeliling kita. Anak-anak kita jadi nggak bisa maksimal dalam mencapai pendidikannya. Betul ya saudara? Istri kita, karena saya menemui ada banyak laki-laki yang ternyata jadi orang sih males banget saudara. Diomongin kon kerja angele luar biasa. Mereka esok-esok ya saudara pagi-pagi mintanya gawatna kopi. Gawatna kopi emang gratis. Itu ya saudara, yang suruh biayain sama istrinya. Banyak laki-laki ternyata saya ketemu sama laki-laki. Karena apa saudara, bukan mau ngomongin tentang pegawai saya, itulah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Males sekali saudara. Maunya dilayani, maunya makanan sudah ada setiap pagi, komplit dengan rokok dan kopinya. Ya sedangkan lakinya maunya apa saudara, di kamar ASEAN, istrinya kerja sana kerja sini, banding pulang, ya toh ngerjain ini ngerjain itu, selalu mencari ide-ide yang baru, bisnis-bisnis yang bisa mengangkat keuangan dari keluarganya. Tapi suaminya males banget saudara, kerjanya cuma game sama apa saudara, kerjanya antar jemput anak, setelah itu masuk kamar tiduran ASEAN. Istrinya buka ini, buka itu, buka itu, mintanya jatah hidup. Saya percaya kita nggak mau seperti itu. Amin saudara, versi yang terburuk itu harus ditanggalkan. Amin. Supaya kita bisa menjadi the best version yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Amin. Apapun dosamu yang menghambat, yuk malam ini menjadi malam perjumpaan dengan Kristus. Saudara bertobat, saudara minta ampun dari Tuhan. Jangan tunda-tunda besok. Ini adalah malam yang luar biasa. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Ya, Tuhan ingin saudara dan saya memiliki versi yang terbaik. Ya, Tuhan mau agar saudara dan saya adalah menjadi orang yang terluar biasa. Yang ketiga, versi yang terbaik dalam hidup Anda seringkali lahir di dalam tekanan, bukan di dalam kenyamanan. Versi yang terbaik, saudara, seringkali lahir di dalam tekanan, bukan di dalam kenyamanan. Versi yang terbaik itu akan muncul, saudara, saat kita ada di luar zona nyaman. Sebaliknya, kenyamanan akan membuat versi terbaik itu tertidur pulas. Versi terbaik justru muncul di tengah-tengah medan perang. Badai pergumulan, tengah air mata, di dalam tekanan yang tidak mudah. Dan Tuhan izinkan tekanan, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan saudara beban yang besar, penghalang yang luar biasa. Itu untuk melatih kita, membentuk karakter kita, memperkuat karakter kita, mengencangkan otot-otot rohani kita. Tekanan itu bisa menjadi kendaraan menuju best version di dalam hidup kita. Amin. Tekanan. Ketika engkau sedang menghadapi tekanan saudara, ketika engkau sedang menghadapi masalah, ya jangan protes. Belajar jangan komplain, tapi belajar bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Siapa sih yang mau menghadapi masalah, mengalami masalah? Tentunya tidak ada yang mau.
Tapi karena Tuhan sayang sama kita, kadang-kadang kita dikasih tekanan demi tekanan supaya kita bisa menjadi the best version dari dalam kehidupan kita. Contohnya saja yang paling gampang adalah Kolonel Sanders. Siapa Kolonel Sanders, saudara? Pemilik daripada KFC, pendirinya. Kalau saudara lihat autobiografinya, dia mengalami begitu banyak kegagalan demi kegagalan sampai dia mentok dan dia ingin bunuh diri. Kolonel Sanders. KFC ada di Pekalongan? Ada. Ada enggak? Ada lah. Itu di dekat rel kereta api loh, kereta api stasiun ya. Kalau nggak salah di sana. Itu. Saudara, Tuhan izinkan masalah demi masalah, kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Untuk apa, saudara? Kolonel Sanders ini bisa menjadi seorang yang luar biasa. Masalah yang dihadapi nggak gampang, saudara. Saudara kalau baca autobiografi perjalanan hidupnya nggak gampang. Dan ilmu terakhir yang ada di dalam tangannya adalah membuat Kentucky itu sendiri. Dia sudah menemukan ini loh yang aku mau kerjakan, karena aku sudah mengalami kegagalan. Dia mencalonkan diri menjadi presiden Amerika, kalau nggak salah gagal ini, gagal itu, gagal. Sampai akhirnya dia ini loh satu-satunya Tuhan. Apa? Ayam Kentucky. Apa mudah setelah itu? Oh tidak. Dia harus ketok-ketok 1000 pintu untuk orang mau beli, saudara, Kentucky yang dibuat oleh dia. 1000 rumah, saudara. Coba saudara bayangin ketok-ketok pintu 1000 rumah, itu nggak gampang loh, saudara. Betul? Saudara mau ketok-ketok pintu? Oh iya, nggak mau. Tapi sekarang siapa yang bisa menyangkal bahwa dia adalah menjadi salah satu konglomerat orang yang terkaya di dunia? Amin. Betul? Kentucky-nya dibuat di Amerika, bisa sampai ke desa-desa ada Kentucky. Betul kan, saudara? Ya, gak mudah, saudara. Tapi melalui tekanan dia diperkuat karakternya, dibuat dia menjadi orang yang tidak mudah untuk apa, saudara, menyerah. The best version daripada Kolonel Sanders ketika dia menjadi apa, saudara? Orang yang melalui kegagalan, tekanan. Kita lihat Yusuf. Kita tahu ceritanya lah mengenai Yusuf. Yusuf adalah anak manjanya, anak manja yang sangat disayang oleh papahnya. Betul kan? Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan sama dia tekanan, masalah yang luar biasa. Tiba-tiba dihianati oleh siapa, saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Dijual menjadi budak, dihianati oleh istri Potifar, difitnah. Akhirnya apa, saudara? Masuk penjara. Tuhan terus bekerja dalam kehidupannya, proses demi proses. Air mata demi air mata membasahi pipinya, saya percaya. Hatinya mungkin teriak, Tuhan, kenapa aku? Tapi Tuhan belum selesai, saudara. Untuk dia mengalami masalah seperti itu, pembentukannya belum selesai. Sekarang kita bisa melihat ketika semuanya jadi, dia seperti apa, saudara? Kilau daripada sebuah permata berlian yang nampak, yang mengantarkan dia di istana Mesir menjadi orang nomor 2 di istana Firaun. Betul ya, saudara? Dibentuk dulu. Sebelum diberkati, dibentuk dulu. Kita tahu bahwa berlian itu mahal sekali, dicari orang. Orang setiap wanita pasti senang sama berlian. Saking apa, saudara, luar biasanya berlian, keluarlah berlian palsu buatan Cina. Itu berlian kecil saja, berapa karat saja harganya sudah jutaan. Sekarang Cina mengeluarkan berlian palsu yang gedenya segini cuma 5 juta. Berlian asli kecil berapa karat saja sudah jutaan. Sampai berapa ratus juta, sampai berapa miliar itu harga dari sebuah berlian. Tapi kalau orang maunya jadi berlian,
Tetapi kalau untuk diproses seperti berlian, apa mau? Belum tentu. Karena berlian ini harus dibuat dipanaskan sampai berapa ratus derajat. Sangat panas sekali. Kalau tidak dipanaskan sedemikian, bahan pembuatan berlian itu akan menjadi karbon yang gak ada harganya. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita nggak mau ngikut Tuhan untuk diproses, harga kita akan menjadi harga murahan. Saya berdoa dan kita semuanya jangan sampai kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang ecek-ecek. Amin. Amin, saudara. Jangan mau ada di antara saudara yang jadi anak Tuhan yang harganya ecek-ecekan. Tapi kita mau menjadi berlian-berlian yang luar biasa, yang dipandang oleh manusia dan menjadi berkat. Amin, saudara. Ya, ayo kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengalami berbagai macam masalah, ketika kita mengalami berbagai macam masalah, yuk kita semakin dekat sama Tuhan, agar kita bisa menjadi kilauan permata yang ajaib. Amin. Ya, yang berikutnya, saudara. Yang berikutnya, the best version yang pertama adalah apa, saudara? Memiliki pikiran Kristus. Yang kedua adalah tanggalkan versi lama kita. Versi lama kita harus ditanggalkan. Saudara, hari ini hari ini adalah hari pertobatan kita. Hari di mana saudara memutuskan hubungan yang begitu akrab, begitu intim dengan dosa. Buang semua dosa. Yang ketiga adalah versi terbaik di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tekanan. Dan yang keempat, saudara, versi yang terbaik dibangun melalui tindakan kecil tapi konsisten. Belajar untuk apa, saudara? Melakukan tindakan-tindakan yang kecil tapi konsisten, tapi setia. Ibarat membangun sebuah rumah, gedung ini, saudara, rumah seperti ini, gedung gereja ini pasti dibangun melalui tumpukan bata yang kecil, tetapi terus disusun secara konsisten. Demikian juga versi terbaik tidak langsung terjadi begitu saja, tapi diawali dengan langkah-langkah kecil yang terus kita lakukan. Jangan menunggu perubahan besar, saudara, sebelum kita melakukan hal-hal yang kecil yang kelihatannya sederhana. Mulai ambil versi yang terkecil, saudara. Dari keputusan untuk tidak marah, untuk gak membalas dendam, keputusan untuk bangun lebih pagi untuk berdoa. Bangun, saudara, buat keputusan untuk mulai baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Buat keputusan, saudara, untuk mencari Tuhan dengan puasa seminggu sekali. Ambil yang kecil-kecil ini, yang sederhana, secara konsisten, secara setia, dan saudara akan melihat hal yang luar biasa. Contoh Daniel menjadi versi yang terbaik saat dia mengambil keputusan yang sangat kecil sekali, yaitu dia membuat keputusan kecil untuk dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Dia gak kompromi, dia gak mau ikut-ikutan arus, dia gak mau ikut-ikutan temannya. Tapi dia tahu bahwa kekudusan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang mau menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Makanya gak heran, saudara, Daniel diberkati Tuhan dengan luar biasa. Diberi hikmat, diberi perkenanan Tuhan, diberi kuasa Tuhan. Amin. Belajar, saudara. Saya belajar untuk melakukan konsisten secara setia. Saudara, kalau saya kesaksian tentang diri saya, kembali lagi saya kan punyanya kesaksian saya sendiri, saudara, ya. Jadi jangan saudara ngomong saya sedang pamer. Oke? Seperti yang saudara saya ketahui, saya itu toko emas, saudara. 2 minggu yang lalu saya membuka toko emas cabang yang kelima. Dan kemarin saya itu baru
Berapa minggu yang lalu ya, saya tuh buka puasa bersama dengan seluruh karyawan saya. Saya baru tahu ternyata karyawan saya itu banyak sekali. Menurut saya banyak. Memang nggak mencapai ratusan saudara. Tapi saya baru tahu itu ada sekitar 50 orang lebih. Dan saya baru heran, wih, ternyata Tuhan membawa saya sejauh ini. Sejak 4 tahun yang lalu, 20 tahun 22 saya memutuskan untuk banyak puasa, banyak berdoa, banyak puasa. Saya bangun hal-hal yang kecil, setia sama Tuhan. Tuhan, ayo Tuhan, aku mau bangun setiap pagi jam 4 pagi. Buat apa? Buat tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ikut apa saudara? Pondok tahun, ikut pujian, ikut penyembahan, doa sama Tuhan, minta keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Saudara, Tuhan, di krisis ekonomi seperti ini, di mana harga emas sangat tinggi sekali, 1 gram saja sudah 1 juta. Kemarin 2 minggu yang lalu kita putusin yuk buat buka toko emas cabang ke-5. Dan memang Tuhan itu dahsyat. Ketika pembukaan seperti itu, saya pikir yang datang tuh mau siapa gitu ya. Saya nggak persiapan sama sekali saudara. Saya cuma ya wis lah gawe acara, manggil MC 2, nyanyi dangdut ya wis, pokoknya digawe sekarpe bocanku lah gitu ya. Dibuat kendungan, apa balon, ya potong pita wis tak mintok. Ya itu kan gampang. Tapi ketika itu saudara, betul-betul saya nggak pernah menduga. Betul-betul nggak pernah menduga. Harga emas kan 1 juta lebih. Bukan bahan pokok. Siapa yang mau beli? Tiba-tiba dari jam 9 sampai jam 1 siang, wih, yang datang banyak sekali. Di situ saya cuma kagum. Ini loh Tuhan yang bekerja. Bukan kekuatan dan gagah kita, tapi semuanya karena anugerah. Amin. Yuk belajar setia untuk melakukan hal-hal yang kecil. Belajar setia untuk melakukan hal-hal yang kecil. Amin, saudara. Belajar setia. Belajar setia. Amin. Belajar setia, saudara. Modal saya nggak punya modal. Orang terlalu bodoh sekali kalau sampai sempat saya mendengar ada orang yang mau mengintip rekening saya. Kira duitnya jadi akeh. Saya jujur saudara, duit saya di rekening itu cuma berapa. Tapi bisa membuka toko emas cabang ke-5 ini adalah saya mau katakan kepada Anda semua, ini loh mujizat dan pekerjaan Tuhan yang nyata. Amin. Yuk belajar menuliskan sebuah sejarah buat kehidupan kita. Menjadi saksinya Yesus. Saya sampai meeting sama teman-teman lagi di kalau saudara pernah lihat di status saya, itu nggak pernah menduga rapat pakai temen yuk. Sewa satu tempat penuh dengan anak-anak berkat grup. Pokok saya namanya berkat, saya kasih nama berkat grup. Sekarang mau saya namakan gudang berkat. Saya alami seperti itu karena saya melakukan hal yang kecil-kecil, hal-hal yang sederhana. Mulai doa puasa. Saudara, ayo kita ngadepin krisis ekonomi bareng-bareng. Jangan sampai ada di antara kita semuanya nih yang hancur. Tapi justru krisis ekonomi ini membawa kita semakin terbang tinggi bagi Raja Wali. Amin. Tuhan pakai krisis untuk memberkati kita yang belum pernah kita alami. Amin saudara. Yuk belajar, yuk setia puasa, yuk setia baca firman. Anda baca firman gak? Halo? Anda baca firman gak? Halo? Anda nyembah Tuhan gak? Nang gereja mesti kayak gue loh. Pendeta mesti kongkon aku baca firman. Nang gereja mesti kayak gue loh. Dikongkon sembahyang. Seneng ora sembahyang.
Nek nonton drama Hongkong, drama drakor iya memang. Kok nonton gedone berdoa. Kon puasa man kencot, kencot. Orang ngerti apa kencot? Lapar. Saudara, yuk belajar. Amin. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, yuk belajar cari Tuhan. Yuk belajar di tengah-tengah kesibukan kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Setiap 11:30 siang, saya masuk ke jam saya berdoa di sana. Saya baca firman. Saya mengadakan perjamuan kudus. Ya, saya mengadakan perjamuan kudus. Hampir setiap hari. Yakin. Sungguhan. Saya berdoa agar Tuhan hadir dalam apa yang saya kerjakan. Saya puasa, oh ya saya puasa. Saudara jangan tanya sama saya, kenapa sih gurih banget? Stres apa? Depresi apa? Saya katakan dengan jujur, saya puasa. Senin saya puasa, Selasa saya puasa, Kamis saya puasa, Jumat saya puasa, Sabtu saya puasa. Ya nggak puasa cuma hari Rebo sama hari Minggu. Betul-betul puasa. Dari pagi saya nggak makan buka, setelah saya pulang dari tempat saya kerja 5:30. Puasa ya puasa. Kasih makanan dari sales, kan banyak sales yang kirim makanan. Kalau kasih pegawai saya gemuk-gemuk. Ya, yuk belajar lakukan hal yang kecil. Amin. Amin, saudara. Halo, amin. Yuk belajar cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara gak akan diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini kalau saudara gak praktek. Amin. Saudara gak akan diberkati, paling cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena ini adalah pelajaran praktek, saudara. Anda perlu praktek. Cari Tuhan, lakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, dan Tuhan akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudara. Yang terakhir, versi yang terbaik itu hanya muncul oleh Roh Kudus. Zakaria 4 ayat ke-6. Zakaria 4 ayat ke-6. Firman Tuhan mengatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dengar saudara, setiap versi yang terbaik dari dalam diri kita, itu kekuatannya bukan dari kita sendiri, melainkan dari Roh Allah. Amin. Hadirkan Roh Tuhan, hadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus untuk menyentuh hidup kita. Minta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Kita lihat saudara kesaksian daripada Petrus. Kita tahu ceritanya Petrus adalah orang yang pelin-pelan. Dia sok tapi takut. Dia mudah emosi. Tapi di hari Pantekosta, ketika Roh Kudus turun dan memenuhi hidup daripada Petrus, Petrus diubah. Dia mulai berjalan dengan keberanian. Dia mulai berjalan di dalam otoritas iman. Dan dia memiliki leadership yang kuat karena kuasa daripada Tuhan yang memenuhi hidupnya. Saudara, keberhasilan kita, kemajuan kita, keluar biasaan kita, itu bukan ditentukan oleh diri kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Amin. Minta Roh Kudus memenuhi hidup Anda. Minta Roh Kudus memenuhi usaha Anda. Minta Roh Kudus untuk hadir di dalam pekerjaan Anda, di dalam rumah tangga Anda. Ada sebuah kisah dari Jim Simbala. Yuk pemain musik bisa maju ke depan. Pastor Jim Simbala ini menggembalakan gereja yang hanya 15 orang, saudara. Gerejanya hampir bangkrut, tidak ada masa depan.
Dia sendiri tidak memiliki keahlian dalam menyampaikan firman. Dia depresi. Dia putus asa, bahkan berpikir untuk meninggalkan pelayanannya. Sampai suatu malam Tuhan berbicara kepada dia. Jika kamu mau membangun gerejamu, kamu harus mati dahulu terhadap kekuatanmu. Firman Tuhan waktu itu datang sama si Jim Simbala. Kalau kamu mau gerejamu diberkati dengan luar biasa, kamu harus mati di dalam kekuatanmu sendiri. Karena selama ini meskipun dia seorang pendeta, tapi dia selalu saudara? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kekuatannya sendiri membawa dia kepada kegagalan. Dan pada waktu itu saudara, Jim Simbala mendengar, ayo penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Dan gerejanya yang dinilainya gagal, dia terus ngomong sama jemaat, ayo jemaat, belajar menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Belajar berdoa. Belajar cari Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Gerejanya dilawat Tuhan luar biasa sekali. Mengalami kebangunan rohani. Dan menjadi pusat doa di kota di mana dia tinggal. Ayo jemaat Tuhan GKA Pekalongan. Kita mau gereja kita bertumbuh. Kita butuh uang, banyak uang untuk pembangunan gereja. Amin. Ayo para leader, ayo para jemaat Tuhan, datang kumpul di gereja ini, adakan pondok Daud. Berseru sama Tuhan, berdoa dan cari Tuhan. Minta agar gereja GKA enggak ada berapa orang saja, tapi di mana kita akan memimpin pembangunan rohani buat Pekalongan. Amin. Amin saudara, kita butuh duit. Jangan diam saudara. Ayo sama-sama ambil tanggung jawab ini. Untuk gereja kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Dari SGL nanti tolong sampaikan kepada Pak Rudi. Pak Rudi ayo doa. Jemaat Tuhan di sini ayo doa sama-sama di pondok Daud. Cari Tuhan sungguh-sungguh sampai dia menunjukkan kemuliaan yang dahsyat di tengah-tengah gereja GKA Pekalongan. Amin saudara. Halo. Dibutuhkan keaktifan saudara. Dibutuhkan keaktifan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Dibutuhkan BL Singer dan semua kader, semua hamba-hamba Tuhan di sini. Yuk doa cari Tuhan agar kemuliaan Allah hadir di dalam gereja ini. Anda yang punya bisnis, yuk sama-sama maju. Amin. Saya nggak tahu bisnismu apa, tapi kalau bisnismu digoncang dengan krisis ekonomi, cari Tuhan sama-sama yuk. Amin. Saya di Purwokerto, Anda di Pekalongan. Kita doa sama-sama agar Tuhan memberkati kita. Tahun krisis menjadi tahun kemenangan buat kita. Amin. Tahun krisis jangan sampai menjadi tahun kematian buat kita, tapi tahun krisis menjadi tahun di mana Tuhan membawa kita untuk maju dan bukan mundur, untuk naik dan bukan turun. Amin saudara. Anda dan saya nggak punya kekuatan apapun. Amin. Kita manusia terbatas. Undang Kristus, undang Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan dan bukan dengan hebat kita, tapi dengan Roh Allah. Amin saudara. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku
kita menerima perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita mau malam ini menjadi malam kebangunan rohani buat kita semuanya. Amin. Bukan sekedar makan roti dan minum darah Yesus, tapi kita mau hidup kita berubah. Kita mau menorehkan sejarah buat hidup kita, saudara, untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Tetapkan hidupmu sebagai hamba Tuhan. Tetapkan hidup kita untuk menjadi saksinya Kristus di dalam segala hal yang kita lakukan. Haleluya. Yesus, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan kami bersyukur kepadamu. Tubuhmu diberikan buat kami supaya Engkau tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena ada penyertaan Tuhan senantiasa dan betapa dekat dan lekatnya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat apa yang
Kau lakukan di atas kosan. Kau memberikan nyawamu, Kau memberikan tubuhmu, agar ketika kami mati satu saat nanti, kami ada di dalam rumah Bapa yang di surga. Penuhi kami dengan kemuliaan daripada Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan daripada Bapa. Penuhi kami Roh Kudus. Kami bersyukur buat tubuhmu. Kami bersyukur buat darahmu. Dan kami umatmu akan makan tubuh Yesus pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat anggur di tangan kanan kita dan kita berdoa, Tuhan terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kau menghapus dosa kami, dan kami berseru kepadamu ya Tuhan. Segala macam ikatan dosa dilepaskan dalam setiap kehidupan umat-Mu pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Kami mau hidup baru. Kami mau penyakit kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus, kami percaya betul yang kami minum ini adalah darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Mari saudara kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kami ucap syukur. Kami jadi tahu ya Bapa, bahwa hidup yang Kau berikan kepada kami tidaklah hidup yang murah, tapi hidup yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena hidup ini berharga. Hidup kami istimewa. Hidup kami spesial. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat penderitaan-Mu di kayu salib untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami bersyukur. Malam hari ini dengan ucapan syukur yang begitu luar biasa, kami berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Kau menerima ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita memberikan persembahan pada malam hari ini. Mari kita angkat persembahan di hadapan Tuhan dan kita berdoa sekali lagi. Yesus, Kau sudah memberikan hidup-Mu buat kami. Malam hari ini juga kami mau membawa persembahan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan persembahan yang terbaik ya Bapa, seperti Kau yang memberikan yang terbaik bagi kami, dengan ketulusan, dengan ucapan syukur yang paling besar dari dalam hati kami. Kami membawa persembahan kami Tuhan ke dalam altar Tuhan. Dan aku berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam hidup mereka, keluarga mereka. Apapun yang anak-anak-Mu kerjakan, diberkati 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dan berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom keluarga Allah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Trivena.
Saya melayani di Asyir 09. Dan saat ini saya ingin menyaksikan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Sejak kepergian suami saya 2,5 tahun yang lalu kembali ke rumah Bapa di surga, saya ajak adik ipar saya untuk membuka sebuah kedai dengan nama Kedai Yestoyusi. Saya buka Kedai Yestoyusi mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai sekarang ini. Dan saya buka Kedai Yestoyusi lewat online saja, dan saya bersyukur kepada Tuhan walaupun kadang penghasilan tidak menentu, tapi saya merasakan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saat bulan Agustus kemarin, ketika saya menabur banyak, saya merasakan hal yang luar biasa. Bulan September itu pemasukan dari Kedai Yestoyusi bertambah menjadi 5 kali lipat. Dan itu semua saya nggak menyangka. Itu semua karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberkati dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, banyak pesanan lewat WA yang sudah cocok dengan menu rasa Kedai Yestoyusi. Dan saya selalu mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang saya terima. Dan saya bersyukur ketika saya memberi dengan hati yang tulus ikhlas, Tuhan itu tidak pernah mau bertepuk tangan budi. Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya, dan Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Dan saya ketika mendapat berkat dari mertua saya juga menabur untuk kegerakan di KACT. Dan saya merasakan kasih Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Dan ayat mas yang selalu menjadi andalan dalam kehidupan saya, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kamu tidak sia-sia. Dan satu ayat lagi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak bisa menyelami maksud Allah dari kehidupan kita. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat buat saudara sekalian, bahwa yang namanya memberikan persepuluhan itu kita hanya taat melakukan perintah Tuhan. Dan kita percaya apa yang menjadi kebutuhan kita pasti disediakan Tuhan, karena Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Pekalongan. Saya percaya kita semua diberkati, dan kita tahu ada khotbah hari ini, kita ingin Tuhan membuat kita menjadi versi yang lebih baik, terus menjadi lebih baik sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Dan tentunya harus penuh dengan pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Pertama, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Didi untuk pelayanannya pada pagi dan sore hari ini. Saya percaya Pak Didi juga diberkati Tuhan dengan sungguh luar biasa. Kemudian saya ingin menyampaikan info kegerakan untuk seminggu ke depan, yaitu materi announcernya, yaitu janji iman gedung gereja Keluarga Pekalongan. Bagi Bapak Ibu yang tergerak dapat memberikan secara transfer, nanti bukti transfernya dapat diberikan ke sekretariat, atau memberikan secara tunai menghubungi Ibu Yuli. Kemudian komsel diadakan setiap hari Selasa sesuai dengan jadwal KKS masing-masing. Pondok Daud diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore. Ibadah Youth dan Impact ini untuk minggu ini diliburkan. Ibadah Kids Impact diadakan setiap hari Minggu jam 5 sore.
Dan Gereja Keluarga Allah Pekalongan juga rindu bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani lebih lagi dalam pastoral service dapat menghubungi nomor sekretariat Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Terus untuk mengikuti update kegiatan di media sosial Gereja Keluarga Allah Pekalongan dan mendukung dengan memberikan like, bisa ada di Instagram, TikTok, YouTube maupun di Facebook. Yuk saksikan juga kesaksian dari Bapak Rudi, yaitu di YouTube Gereja Keluarga Allah Miracle in Pandemic. Dan jangan lupa like dan subscribe dan share terus untuk menjadi berkat bahwa keajaiban Tuhan itu nyata. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan kesaksian juga dapat menghubungi ke sekretariat sehingga nanti kesaksiannya juga bisa dimasukkan ke YouTube. Kemudian untuk pendaftaran UC pada periode Januari dan Maret itu untuk KTA tanpa konsumsi seharga 250.000 dengan konsumsi seharga 400.000, non KTA tanpa konsumsi seharga 300.000 dan dengan konsumsi seharga 450.000. Dan Gereja Keluarga Allah Pekalongan untuk ibadah Kids Impact nanti Natal itu diadakan Christmas Experience Kids PKA Pekalongan 2026 Go to Solo. Jadi kita nanti untuk Kids Impact PKA Pekalongan Natalnya akan pergi ke Solo. Itu ada biayanya kira-kira 1.160.000 itu untuk mama dan anak, sudah termasuk transport, makan, snack, bahkan ada tiket ke Safari Solo. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur juga untuk pergerakan ini bisa menghubungi Ibu Suwani. Dan kemudian saya ingin menginfokan bahwa Gereja Keluarga Allah Pekalongan juga akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah Keluarga Allah Pekalongan, yaitu hari Jumat tanggal 3 April jam 6 sore bertepat di gereja, dan pada hari Minggu akan diadakan ibadah pada 2 kali jam ibadah, yaitu ibadah pagi jam 8 pagi dan jam 5 sore. Dan bagi Gereja Keluarga Allah Pekalongan juga rindu bagi Bapak Ibu yang ingin melayani Tuhan di bidang KA Worship, ada singer, pemusik, tamborin, body voice, ya, dan jika perlu pelatihan juga bisa menghubungi sekretariat. Ayo yang bisa memiliki talenta, diberikan Tuhan talenta dalam bidang KA Worship ini, ayo pakai talentanya untuk melayani Tuhan di Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, saatnya kita akan menyaksikan revival news. Tuhan Yesus memberkati. Jangan biarkan hari-hari Anda berlalu tanpa merasakan hadirat Tuhan yang menyegarkan. Pondok Daud Keluarga Allah siap menemani Anda memuji Tuhan selama 24 jam penuh. Buang segala beban dan temukan kekuatan baru yang berlimpah melalui pujian tanpa henti. Temukan jadwal Pondok Daud di kota Anda di Instagram Gereja Keluarga Allah atau ikuti secara online 24 jam non-stop lewat YouTube Pondok Daud Keluarga Allah. Siapkan hati Anda karena atmosfer Unlimited Conference 2026 akan dipenuhi sukacita dan dorongan profetik untuk melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Semua yang terbaik dari pengajaran visi dan api pengurapan khusus telah disiapkan oleh Gembala Sidang Keluarga Allah demi memastikan kita semua bergerak sehati sepikir. Jangan tunda lagi, segera bergabung dengan ribuan peserta lainnya yang sudah mendaftar dan pastikan Anda tidak terlewat dalam penuaian jiwa terbesar Keluarga Allah. Jangan sampai kehilangan momen berharga di Keluarga Allah. Hubungi Call Center Plus di 0899 789 5000 agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu semua terobosan rohani Keluarga Allah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, saya percaya hari ini saudara sangat-sangat diberkati di dalam ibadah ini. Saya percaya hari ini saudara sudah menemukan versi terbaik bagi saudara. Dan terus ingat komitmen saudara, konsisten melakukan perbaikan kecil. Maka saya percaya akan pengaruh untuk masa depan saudara yang luar biasa. Sampai berjumpa ibadah berikutnya. Tuhan berkati. Hari sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita mau memuji Tuhan. Saya ajak semuanya untuk berdiri. Mari kita bawa sukacita ke rumah kita.
untuk ibadahmu Tuhan pada sore hari ini. Dan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang diajarkan pada sore hari ini Tuhan. Di mana Engkau Tuhan yang ingin membuat kami menjadi versi yang lebih baik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun langkah kehidupan kami. Penuhi pikiran kami dengan pikiran-Mu Tuhan. Sehingga pikiran kami Tuhan segambar dan serupa dengan-Mu Tuhan. Akal budi kami menjadi baik Tuhan. Tindakan kami menjadi benar Tuhan. Dan semua itu seturut dengan rencana dan kehendak-Mu yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa khusus untuk Pak Dedi Tuhan. Tuhan, berkati Pak Dedi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, dan berkati pelayanannya. Dan kami percaya Pak Dedi akan terus dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sebelum pulang kita bersama-sama berdoa dan mari kita angkat tangan kita dan kita aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Pulanglah dengan kasih karunia dan anugerah Allah Bapa dan cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.